Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zahir Budiman dari Prodi Ilmu Politik UMJ kelas G dengan NPM 202011030040 yang menjelaskan tentang signifikasi kepemimpinan politik melalui teori kepemimpinan. Pertama itu ada teori sifat. Teori sifat disebut juga dengan teori genetik karena menganggap bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan dibentuk. Teori ini menjelaskan bahwa eksistensi seorang pemimpin dapat dilihat dan dinilai berdasarkan sifat-sifat sejak lahir sebagai sesuatu yang diwariskan. Teori ini mengatakan bahwa kepemimpinan diidentifikasikan berdasarkan atas sifat atau ciri yang dimiliki oleh para pemimpin. Pendekatan ini mengemukakan bahwa ada karakteristik tertentu seperti fisik, sosialisasi, dan inteligensi kecenderungan yang esensial bagi kepemimpinan efektif yang merupakan kualitas bawaan seseorang. Kepemimpinan memerlukan serangkaian sifat, ciri, atau perangai tertentu yang menjamin keberhasilan setiap situasi. Keberhasilan seseorang pemimpin diletakkan pada kepribadian pemimpin itu sendiri. Seorang pemimpin itu harus memiliki sifat atau jiwa kepemimpinan. Walaupun biasanya teori sifat itu biasanya itu terjadi dalam sistem dinasti atau sistem kerajaan. Karena biasanya jiwa seorang pemimpin itu akan terus ada setiap genetik. Jika salah satu induk memiliki sifat atau jiwa kepemimpinan, pasti salah satu dari anaknya akan memiliki sifat jiwa kepemimpinan genetik yang sama seperti induknya. Kedua itu teori perilaku. Teori ini berusaha menjelaskan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang efektif, bagaimana mereka mendelegasikan tugas, berkomunikasi, dan memotivasi bawahan. Menurut teori ini, seseorang bisa belajar dan mengembangkan diri menjadi seorang pemimpin yang efektif, tidak tergantung pada sifat-sifat yang sudah melekat padanya. Jadi seorang pemimpin bukan dilahirkan untuk menjadi pemimpin, namun untuk menjadi seorang pemimpin dapat dipelajari dari apa yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif ataupun dari pengalaman. Teori sifat sama teori perilaku ini merupakan salah satu teori yang berhubungan ya. Walaupun misalnya seseorang bukan dari golongan pemimpin atau tidak memiliki tahta, tapi seseorang yang memiliki jiwa atau perilaku pemimpin itu bisa menjadi pemimpin karena dibuat atau dibentuk sedemikian rupa. Makanya itu dalam sistem demokrasi ini pemimpin itu harus dilantik oleh MPR supaya dia mengemban wewenangnya itu sesuai dengan apa yang diinginkan dan tujuannya itu terrealisasikan. Tiga itu ada teori lingkungan. Teori lingkungan ini secara garis besar menjelaskan bahwa keberhasilan seseorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya sangat bergantung terhadap situasi dan gaya kepemimpinan yang dipakainya. Untuk situasi yang berbeda, maka dipakai gaya yang berbeda pula. Maka dari itu, mengapa sistem pemerintah Indonesia adalah demokrasi? Maka sistem demokrasi ini menganut sesuai dengan sistem politik di Indonesia, dengan kata lain pemimpin yang benar, adil, dan berkualitas sesuai dengan apa latar belakang di lingkungan dia. Mungkin kalau di Indonesia ini kan sistem demokrasi, sedangkan kalau yang lain itu kan ada yang komunis, liberal, demokrat. Itu juga tergantung sesuai dengan apa latar belakang sejarahnya dan juga bagaimana
keadaan geografisnya, keadaan sebuah negara tersebut, entah itu maritim atau itu satu daratan semua, tidak tidak pulau-pulau seperti Indonesia. Karena kalau misalkan pulau sesuai dengan kalau misalkan Indonesia menganut sistem komunis, akan susah karena kan berbeda geografisnya, berbeda adat-adat juga sangat banyak, susah untuk menganut satu pemikiran gitu. Makanya Indonesia memakai sistem demokrasi ini karena supaya Indonesia itu bisa menjadi negara yang maju dengan banyak aspirasi-aspirasi yang ditampung dan direalisasikan oleh pemerintah. Selanjutnya teori implisit. Teori kepemimpinan implisit merupakan keyakinan dan asumsi tentang karakteristik dari pemimpin yang efektif. Teori implisit biasanya melibatkan stereotip dan prototip tentang ciri, keterampilan, atau perilaku yang relevan. Tujuan utamanya bisa untuk membedakan para pemimpin di antara berbagai jenis pemimpin, misalnya manajer, politikus, perwira militer. Contohnya adalah ketika kepemimpinan di bawah pemimpin yang memiliki pendidikan militer akan beda dengan pemimpin yang memiliki pendidikan akademis, karena pendidikan militer itu sesuai dengan akan menjalankan apa yang ditugaskan oleh pemimpinnya. Jika pemimpin berkata A, maka bawahannya harus mengikuti apa yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si pemimpin tersebut. Begitu kalau pendidikan militer. Beda lagi dengan pendidikan akademis. Akademis itu harus memiliki sifat atau pemikiran yang luas. Makanya dari itu akademis itu memiliki nalar yang bagus. Contoh ketika ketika di zaman pemerintahan Soeharto itu sangat harus sesuai dengan apa kata dia. Tidak menerima kritik karena seorang militer itu memiliki kepribadian yang sangat bijaksana menurutnya, ya kan. Lagi pula mungkin ketika dia Soeharto itu dia memiliki taktik politik tersendiri. Mungkin entah dia sudah merencanakan rencana A dulu atau B dulu, maka aspirasi-aspirasi itu dihilangkan gitu kan. Selanjutnya, The Great Man. Menurut teori ini, seorang pemimpin besar terlahir sebagai pemimpin yang memiliki berbagai ciri-ciri individu yang sangat berbeda dengan kebanyakan manusia lainnya. Ciri-ciri individu tersebut mencakup karisma, inteligensi, kebijaksanaan, dan dapat menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk membuat berbagai keputusan yang memberi dampak besar bagi sejarah manusia. Sudah pasti inteligensi suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah. Kebijaksanaan yang berbeda-beda. Setiap orang itu pasti mempunyai karisma, inteligensi, dan kebijaksanaan berbeda-beda. Contoh ketika berada di zaman Soekarno itu sangat bijaksana, sangat berkarisma. Contohnya dia itu mempunyai julukan sebagai harimau Nusantara ya. Kalau tidak salah itu harimau Nusantara ya. Itu merupakan karismanya dia, bahwa dia itu adalah, jika dia sudah berada di podium, maka apa kata-kata dia itu pasti akan menggelegar, akan mempunyai energi yang semangat gitu, berapi-api gitu kan. Karena dia memiliki karisma bahwa dia itu adalah seorang proklamator. Inteligensi, suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah
ada untuk memecahkan berbagai masalah. Iya, maka dari itu di zamannya Soekarno itu kan ada demokrasi terpimpin jika karena waktu keadaannya itu Indonesia itu kan apa ya, susah gitu kan, banyak sekali oknum-oknum atau orang-orang yang ingin membuat kerajaan sendiri karena kan latar belakang Indonesia adalah sebuah kerajaan. Maka dari itu pemerintahan saat itu Soekarno itu memilih untuk demokrasi terpimpin, demokrasi tapi tetap dipimpin oleh presiden atau tetap sesuai dengan apa kata presiden, sesuai dengan apa kata Soekarno. Karena jika benar-benar demokrasi tidak demokrasi akan susah, akan banyak oknum-oknum yang akan merusak keutuhan Indonesia gitu kan. Selanjutnya ada teori transformasi. Cara ini didasari oleh hasil penelitian mengenai adanya perilaku kepemimpinan di mana para pemimpinnya kemudian dikategorikan sebagai pemimpin transformasi atau transformational leader, memberikan inspirasi kepada sumber daya manusia yang lain dalam organisasi untuk mencapai sesuatu melebihi apa yang direncanakan oleh organisasi. Pemimpin transformasi juga merupakan pemimpin visioner yang mengajak sumber daya manusia organisasi bergerak menuju visi yang dimiliki oleh pemimpin. Para pemimpin transformasi lebih mengandalkan karisma dan kewibawaan dalam menjalankan kepemimpinannya. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki visi yang bagus dan orang-orang yang di organisasi tersebut harus menjalankan visinya dengan baik. Contoh, visi Indonesia itu kan melawan korupsi ya. Salah satunya itu adalah melawan korupsi. Jadi orang-orang yang dipercayakan oleh presiden ini contohnya adalah para menteri, para pemimpin daerah gitu kan, para DPR, DPRD, pokoknya orang-orang yang di dalam lembaga kepemerintahan itu harusnya memiliki harus menjalankan visi tersebut, harus melawan adanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme gitu kan. Soalnya korupsi di Indonesia ini termasuk salah satu tindakan yang lumrah gitu. Jika seseorang jika seseorang ingin menjalankan tujuannya gitu kan, maka uang akan berbicara gitu. Money politik sekali di Indonesia ini. Terus pemimpin juga pemimpinnya visioner yang mengajak sumber daya manusia organisasi bergerak menuju visi yang dimiliki oleh pemimpin. Dan pemimpin mengandalkan karisma dan kewibawaannya. Sudah pasti seorang pemimpin itu harus memiliki kewibawaan yang besar gitu kan. Mana ada seorang pemimpin hanya gemar melawak gitu kan, maka mungkin akan menjadi rakyat akan memiliki pemikiran bahwa negeri ini dipimpin oleh seorang dagelan gitu kan, akan menjadi negara yang hancur, negara yang lucu, hanya bisa melawak saja gitu kan. Padahal seharusnya seorang pemimpin itu memiliki kewibawaan yang bagus gitu kan, supaya nanti tidak dipermainkan oleh bawahannya. Walaupun sekarang seperti itu diatur oleh pemimpin partainya. Selanjutnya ada teori neo-karismatik. Teori kepemimpinan yang menekankan simbolisme, daya tarik emosional, dan komitmen pengikut yang luar biasa. Itulah mengapa pemimpin harus memiliki daya suara yang besar supaya dapat meraih ketujuannya. Contoh, ketika para pemikir komunis memperjuangkan hak buruh supaya tidak adanya hak kepemilikan modal dalam mesin, maka seorang penggerak atau pemikir harus memiliki argumentasi yang kuat dan memiliki alasan yang benar-benar harus diperjuangkan oleh kalangan yang benar-benar membutuhkan.
Karena ketika atau saat itu keadaan pekerja buruh sangat buruk sekali dengan upah yang minim dan adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Beda dengan zaman sekarang, ya walaupun buruh itu memiliki gaji yang besar, tapi jam tayangnya juga besar gitu kan. Dengan kurun waktu itu 12 apa berapa ya? 12 jam per hari kalau tidak salah itu. Yang terakhir itu ada teori kepemimpinan karismatik. Teori ini mengemukakan bahwa para pengikut membuat atribut dari kemampuan kepemimpinan yang heroik bila mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu dari pemimpinnya. Teori yang dimiliki pemimpin yang bukan karena tradisi ataupun kewenangan tetapi karena memperoleh kekuatan supernatural Tuhan. Kepemimpinan karismatik bukan sekadar keyakinan terhadap kepercayaan tetapi memiliki kemampuan daya tarik tertentu yang membuat bawahan menjadi percaya dan hormat serta menjadi sebuah idola dan pujaan sebagai figur spiritual. Ya, contohnya itu mengapa wakil presiden kita itu adalah kiai gitu kan. Itu karena tokoh kepemimpinan karismatik itu ada. Dia itu sebuah menjadi daya tarik bahwa kepemimpinan ini itu bukan hanya merupakan kepemimpinan yang agamis gitu kan, yang menjunjung tinggi sebuah agama gitu kan, supernatural Tuhan, yang terhadap kepercayaan bahwa kepemimpinan saat ini tuh merupakan kepemimpinan yang percaya Tuhan, walaupun para bawahannya, para menteri-menterinya itu, para orang-orang kepercayaan itu belum tentu percaya terhadap Tuhan. Contoh, bukan tidak percaya terhadap Tuhan itu bukan bahwa dia itu ateis. Orang ateis mungkin lebih lebih sopan dan lebih baik dibandingkan pada orang yang mengaku bahwa dirinya itu adalah percaya Tuhan. Contohnya, orang yang percaya Tuhan orang yang memiliki KTP orang yang Islam KTP itu kan, dia mengaku bahwa dia adalah agama Islam, akan tetapi kan dia tetap menjalankan korupsi, dia tetap menjalankan kepentingannya sendiri, bukan kepentingan yang sudah diberi wewenang oleh bangsa ini kan gitu. Dia tetap menjalankan kepentingan pribadi keluarganya yang dalam arti itu kehidupan mewah, padahal rakyat-rakyatnya gitu kan itu kan memiliki kehidupan yang di bawah rata-rata, seperti makan susah. Padahal seorang pemimpin itu seharusnya melihat ke arah situ. Mengapa dulu pas ketika zaman Umar bin Khattab kalau tidak salah itu, mengapa dia disegani dan sangat dipercaya bahwa dia adalah pemimpin yang baik? Karena dia itu tidak sangat sangat terhadap terhadap rakyat-rakyatnya gitu kan, karena kan dia ditunjuk sebagai seorang pemimpin. Umar bin Khattab itu dalam kisahnya itu dia tidur bersama rakyat-rakyatnya di lantai ketika sedang bukan di lantai di pasir kalau waktu itu tuh, karena kan di daerah Arab padang pasir kan. Dia itu tidur di pasir bersama rakyat-rakyat yang lain. Dia tidak adanya dia itu benar-benar menggambarkan tidak adanya si kaya dan si miskin gitu kan, bahwa dia sendiri juga berkata, tegur aku ketika aku salah, padahal ketika saat itu dia adalah sahabat Nabi gitu kan, sahabat Nabi yang memiliki tingkat kesufiannya itu kuat gitu kan, di atas rata-rata gitu kan. Contoh tingkat kesufiannya kuat itu dibuktikan ketika dia ketika dia tertancap panah, dia itu sholat, dan ketika ingin cabutnya itu dia sholat dan tidak merasakan sakit apa-apa. Itu kan bukti bahwa ke tingkat kepercayaannya dia atau tingkat dia
kekhusyuannya dia itu kan sangat kuat gitu kan. Ya, setidaknya itu saya bisa menyimpulkan bahwa signifikan kepemimpinan politik ini itu sangat penting, karena dalam menjadi pemimpin atau ketika kita ingin memilih pemimpin, kita harus memperhatikan teori-teori kepemimpinan seperti teori sifatnya, teori perilaku, teori kelingkungan gitu kan. Teori sifat itu kan sifatnya dia bagus, sesuai dengan akhlak terpuji atau tidak, dia itu adalah dia itu adalah dari mana gitu kan. Teori perilaku contohnya dia itu memiliki perilakuan yang baik atau tidak, dia itu adalah seorang akademisi atau tidak, dia dapat dipercaya atau tidak gitu kan. Teori lingkungan, dia dari lingkungan siapa, dari lingkungan yang mana. Teori implisit, figuratif, transformasi, neokarismatik, dan teori kepemimpinan karismatik gitu kan. Ya, kurang lebihnya segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.